ibaratkan Jokowi seperti Fir'aun, Cak Nun ngaku kesambet. Dia ngaku legowo, diamuk se-Indonesia, di keluarga, di sidang juga. Tapi PKB Jawa Timur membela Cak Nun. Apakah ini menjadi masalah besar untuk negeri ini atau sebetulnya biasa saja karena dalam suasana pengajian Ma'iyah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Viral, Jokowi seperti Fir'aun. Itu yang disampaikan oleh Cak Nun, MH Ainun Najib dalam ma'iyahnya, pengajiannya. Hal itu membuat efek dia diberondong oleh netizen. Tapi ada juga yang membela. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita carikan solusi. Pertama, kita lihat di Detik, Fir'aun dari Soeharto ke Jokowi. Ini adalah sebuah tulisan yang bercerita sejatinya Fir'aun itu bukan nama orang atau raja, katanya di situ begitu, tapi sebutan atau gelar yang disematkan pada tiap raja Mesir kuno. Kerajaan Mesir kuno sendiri sudah berdiri ribuan tahun dan selanjutnya. Kemudian kita baca di CNN Indonesia, Cak Nun legowo diamuk se-Indonesia karena sebut Jokowi Fir'aun. Ini efek dari ucapan beliau. Dan saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya, kata Cak Nun di tengah acara mocopat syafaat dan tawasulan di Taman Tirto Kasihan Bantul DIY. Sejak potongan video ceramahnya itu. Kemudian kita lihat di Detik lagi, Cak Nun ngaku kesambet usai viral ibaratkan Jokowi seperti Fir'aun. Oke, cukup 3 saja, kelihatannya hampir sama. Oh ya, yang terakhir itu juga terjadi di PKB Jatim bela Cak Nun usai viral ibaratkan Jokowi seperti Fir'aun. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang kedua sebelum terakhir. Cak Nun ngaku kesambet usai viral ibaratkan Jokowi seperti Fir'aun. Meskipun nanti kita sambung dengan yang lain. Cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau Cak Nun menjadi perhatian setelah mengibaratkan Presiden Joko Widodo seperti Fir'aun. Cak Nun mengaku dia kesambet saat mengucapkan hal itu. Apa itu kesambet? Seperti dilansir Detik Jateng, potongan video ceramah Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Hamam, viral di media sosial. Cak Nun juga menilai seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dipegang oleh Fir'aun, Hamam, dan Korun. Ngeri ya, ini kalau orang Muslim ketika memakai Fir'aun, Hamam, dan Korun itu sesuatu yang luar biasa ngerinya. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya. Betul tidak? Bahkan juga algoritma pemilu 2024 kan enggak mungkin menang. Wis saono sing menang saiki. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Ngeri. Oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Hamam yang namanya Luhut, kata Cak Nun dalam potongan video tersebut. Itu kalimat yang disampaikan Cak Nun yang sampai viral itu. Memang ngeri ya bahasanya ya. Kemudian Cak Nun memberi penjelasan terkait ucapan Fir'aun tersebut dalam video yang diunggah YouTube caknun.com. Cak Nun heran
dia bisa mengucapkan soal Fir'aun, Qarun, dan Haman. Sedang memberi pengajian, heran mengapa kok bisa menyampaikan Fir'aun, Qarun, dan Haman. Saya sendiri yang diberi ujian oleh Allah. Jadi ketika sedang indah-indahnya ma'iyah, ketika sedang puncak-puncaknya hidayah Allah menabur ke ma'iyah, itu saya sendiri yang keblondrok. Artinya, saya dikasih ujian oleh Allah luar biasa, kata Cak Nur dalam sebuah video di acara Mocepat Syafaat dan Tawasulan di Taman Tirto Kasihan Bantul DIY. Meneng-meneng, aku ini ngomong hal Fir'aun, atau diam-diam saya itu ngomong tentang Fir'aun. Coba, dan itu saya kesambet, ya kuwi aku raduwe rencana moro-moro kecangkemku mak pecotot. Kalau dalam bahasa Cak Nun kan langsung kita tertarik. Itu saya tidak ada rencana mengucap Fir'aun, Haman, dan Qarun. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet. Jadi sudah membuat video klarifikasi dengan Sabrang putranya. Tapi kalau kita lanjutkan di di CNN, Cak Nun legowo diamuk se-Indonesia karena kalimat yang disampaikan tadi. Jadi saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya merendahkan saya dengan kalimat karena kalimatnya tadi. Namun di sisi yang lain, di Detik juga PKB Jatim bela Cak Nun usai viral ibaratkan Jokowi seperti Fir'aun. Ini yang disampaikan oleh salah satu aktivis PKB Jawa Timur, menyebut orasi dari Cak Nun. Bendahara PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi menyebut orasi dari Cak Nun tidak seharusnya selalu dimasukkan ke hati, sebab kata dia, kata-kata Cak Nun tidak bisa dicerna hanya dengan satu sudut pandang. Orasi Mbah Nun jangan selalu dimasukkan hati, kata-kata beliau tidak bisa dicerna hanya satu dalam sudut pandang. Beliau itu budayawan dengan kedalaman ilmu agama yang sangat mumpuni, harus cerdas menyikapi Mbah Nun. Netizen tidak perlu baper, terlalu bawa perasaan, kata Fauzan. Fauzan meminta netizen tidak berlebihan merespon pernyataan Cak Nun. Terlebih Jokowi juga tidak bereaksi atas pernyataan itu. Dia menyebut jika menjadi Jokowi, ia justru akan meminta nasihat kepada Cak Nun. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Cak Nun Kesambet. Beliau legowo dimarahin para netizen se-Indonesia. Meskipun oleh teman PKB, sahabat PKB tadi, ya tidak harus dimaknai begitu. Kalau pengen tahu ya harus seutuhnya. Dalam hal lain lagi, klarifikasi Cak Nun, ya beliau adalah kesambet, tidak merencanakan mak pecotot begitu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah ini merupakan hal yang perlu diviralkan? Kalau diviralkan sudah viral. Tapi apakah ini menjadi sesuatu yang harus kita masalahkan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ma'iyah pengajiannya Cak Nun itu terjadi ya rutin pengajian yang di situ di dalamnya bagaimana tidak cukup hanya pada perspektif keagamaan. Maksudnya gini, tidak hanya tema tekstual agama, tapi seorang budayawan MH Aidil Najib membawa ke pengajian kepada suasana budaya yang bagaimana semua masyarakat bisa memahaminya, tidak cukup pada level tertentu. Jadi bahasa-bahasa yang ditampilkan oleh Cak Nun adalah bahasa-bahasa yang mudah ditangkap oleh rakyat, masyarakat, jamaah, sehingga kadang tidak memakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa yang kadang-kadang mungkin kita tidak familiar. Dan di situ dalam bahasanya Mas Fuadi,
harus dipahami secara sempurna, tidak ada satupun yang ditinggal. Tapi bagaimana bahwa beliau juga memohon maaf? Kedua, permohonan maaf MH Ainun Najib itu pertanda bahwa dia tidak sengaja untuk menyampaikan, maksudnya menyinggung. Kalau menyampaikan iya, kalau menyinggung belum tentu, pasti tidak ingin. Bahwa di dalam tema keagamaan, karena Cak Nun itu adalah santri, baik dari santri Gontor ataupun lainnya, dan beliau pasti diajarin tentang Fir'aun, Hamam, dan Korun. Itu adalah simbol-simbol yang sangat negatif dalam hidup keagamaan. Fir'aun itu adalah simbol raja atau raja Mesir yang dia tidak cukup ngomong oligarki, tapi lebih membahayakan terhadap rakyatnya. Dia tidak pernah dalam bahasanya memberikan pengabdian kepada rakyatnya, tetapi bagaimana menindas rakyatnya. Itu Fir'aun. Apakah semua raja seperti itu? Lah, itu yang selanjutnya terjadi perdebatan dalam tema Fir'aun mulai Soeharto sampai Jokowi itu tadi. Jadi Fir'aun itu, kalau umat muslim santri pasti pernah mendengar, bahkan dijelaskan tentang Fir'aun. Bahkan dalam ceritanya, cerita-cerita yang bergambar, kalian bisa melihat bagaimana keberadaan Musa yang selanjutnya menjadi musuh Fir'aun dan menjadi nabi, itu adalah anak yang diselamatkan oleh keluarga Fir'aun, maksudnya Siti Masito. Bagaimana semacam itu adalah petunjuk ilahi, diselamatkan dengan, karena pada waktu itu adalah siapapun anak laki-laki harus dibunuh. Maka ketika lahir maka dihanyutkan ke sungai dan kemudian diambil oleh kerajaan. Dan di situ kemudian menjadi bagian kerajaan, tapi pada saatnya dia adalah melawan Fir'aun, sang kejam, sang lebih dari oligarki itu, Hamam, kemudian Korun. Itu adalah simbol-simbol negatif dalam keagamaan. Jadi kalau menurut saya sih yang disampaikan Cak Nun tersebut ya sifatnya adalah menjelaskan teks keagamaan dibawa kepada konteks kehidupan. Adapun apakah pemaknaannya sama dengan yang dipahami oleh masyarakat, ya kalau menurut saya sih Cak Nun sebagai budayawan, beliau ingin suasananya suasana yang tidak mengerikan dalam pengajian. Suasananya suasana yang mudah dipahami. Suasananya suasana yang semua orang langsung memahami. Tapi kan akhirnya itu kan yang ditimbulkan adalah presiden kita atau menteri kita. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan. Tetapi pada titik tertentu kalian kalau melihat pernyataan Mas Gibran di Metro, Gibran tanggapi santai soal Cak Nun sebut Jokowi Fir'aun. Dalam bahasanya Mas Gibran, ketoke wis minta maaf, ya wis to. Sebenarnya sudah minta maaf, ya sudah, kata Gibran saat ditanya Cak Nun yang menyebut Jokowi sebagai Fir'aun. Jadi keluarga tidak tersinggung, santai aja, semua dimaafin, wis rasa sidik-sidik lapor. Itu sebetulnya sudah selesai. Maksudnya bahwa ya Mas Gibran di metro.suara.com menyampaikan ya sudah selesai. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang yang paling tepat itu adalah ora usah sidik-sidik lapor, tidak usah dikit-dikit lapor. Karena apa? Tidak ada niatan dari MH Ainun Najib Cak Nun untuk memojokkan atau mendelegitimasi misalkan Pak Jokowi ataupun lainnya. Tapi bagaimana dalam suasana pengajian itu bisa lebih hidup dan bisa dimengerti oleh semua jamaahnya.
tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga cerita tentang Pak Jokowi dan selanjutnya tadi perlulah kita selesaikan. Cak Nun sudah menyadari bahwa ada sebuah masalah dalam penyampaiannya, meskipun sebetulnya tidak ada keinginan untuk memberikan penyudutan mendelegitimasi Pak Jokowi. Itu adalah legowo Cak Nun, dan selanjutnya adalah kita sebagai masyarakat umum, bagaimana suasananya tidak perlu rame-rame. Pak Jokowi biar menyelesaikan di negeri ini sampai 2024, dan kalau ada orang-orang yang tidak beres, penegakan hukum harus berjalan. Semoga Jam'iyah Ma'iyah tetap berjalan. Cak Nun juga tidak menjadi kecil hati. Saya percaya Cak Nun adalah sesuatu yang luar biasa. Mulai zaman Orde Baru sudah luar biasa, sampai sekarang independen mandiri dalam kehidupannya. Dan semoga pihak-pihak yang membuat negatif terhadap Cak Nun tidak berpikir negatif sudah terklarifikasi oleh Cak Nun ataupun yang lain. Semoga bermanfaat. Kritik sosial itu perlu. Pengajian salah satu untuk kritik sosial. Tetapi memang penyudutan pendelegitimasi itu kurang bagus. Tapi perlu ada semacam tabayun untuk menyelesaikan semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.